Tiga peristiwa hebat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan dikutip dari detik.com. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia bagi umat Islam karena pada bulan ini berbagai berkah dan rahmat diberikan oleh Allah SWT. Bulan Ramadan juga sebagai saksi dari peristiwa besar dan penting yang dialami Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah kala beliau menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Pendapat terkuat menyebut peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan. Kisah Nabi Muhammad di bulan Ramadan 1. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Darmawan dalam buku keajaiban Ramadan mengatakan bahwa Allah SWT menambahkan kemuliaan bulan Ramadan dengan menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inwa anzalnu fi lailain mubrakain inwa kunwa munhirina, artinya sesungguhnya kami dalam kurung mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi dalam kurung Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Menurut hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 5, Inwa sanuki alaika kaulan takilan, artinya sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kedua, dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. QS Al-Alaq 15. Al-Quran diturunkan secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Al-Quran itu dua kali diturunkan. Pertama, diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Qurtubi menukil riwayat dari Muqatil bin Hayyan bahwa menurut kesepakatan, Al-Quran turun langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dan secara berangsur-angsur diturunkan ke bumi. Dikatakan, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. 2. Nabi Muhammad memenangkan Perang Badar Mustafa Murad dalam buku Umar Ibn Al-Khattab sebagaimana diterjemahkan Ahmad Ginanjar Syaban dan Lulu M. Sunman mengisahkan bahwa Perang Badar terjadi pada suatu senja di hari ke-8 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Umat Islam meninggalkan rumah mereka dan menyatakan ikut membela Rasulullah SAW melawan kaum Quraisy. Suara gemuruh dan ringkih kuda bercampur aduk dengan suara pedang, tombak, perisai yang silih beradu. Debu lembah berpasir Badar membumbung meliut-liut bersamaan dengan muncratan darah. Perang dahsyat itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Muhammad SAW. Mereka berhasil memukul mundur dan menjadikan pasukan Makkah terpecah dan lari kocar-kacir.
Dari Perang Badar inilah umat Islam memperoleh kemenangan pertamanya sekaligus menjadi tonggak eksistensi dakwah Islam. Hal itu dapat dibuktikan dengan kekuatan umat Islam yang setelah lebih dari 13 tahun ditindas oleh kaum Quraisy akhirnya menang. Tentu saja kemenangan ini mendorong umat Islam untuk semakin mengukuhkan dakwah dan meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. 3. Nabi Muhammad melakukan pembebasan kota Makkah masih dalam buku yang sama diceritakan hingga tahun ke-8 Hijriah. Pasukan Muslim telah beberapa kali memenangkan pertempuran hingga membuat pengaruh agama Islam kian meluas. Sementara kaum Quraisy kian melemah, bahkan beberapa klan Arab banyak yang bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Traktat Perdamaian dan Gencatan Senjata Hudaybiyah yang semula ditandatangani pihak umat Islam dan Quraisy pada akhirnya dilanggar oleh pihak Quraisy ketika mereka mempersenjatai klan Bakr untuk menyerang Khuza'ah yang memilih bergabung dengan pasukan Muslim. Pada hari ke-9 bulan Ramadan, matahari yang mulai merangkak menuju titik kulminasi kota Madinah tampak bersiap. 10.000 orang tampak berbaris dan panas yang memanggang dan perut perih karena puasa tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah memanjatkan doa dan berkhotbah sebentar, Rasulullah SAW kemudian memimpin pasukan itu bergerak menuju Makkah. Ketika sampai di perbatasan, Rasulullah SAW meminta untuk menyalakan api di atas bukit-bukit yang mengelilingi Makkah. Penduduk Makkah ketakutan melihat besarnya pasukan Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa ribuan obor itu akan membakar kota mereka. Kalangan Quraisy pun tak mampu menghadapi pasukan tersebut dan mereka hanya bisa pasrah. Hingga tiba memasuki kota Makkah dengan penuh wibawa dan tanpa adanya perlawanan serta pertumpahan darah. Mula-mula, beliau memasuki pelataran Ka'bah, bertawaf, mencium Hajar Aswad, bersembahyang di Ka'bah, dan menghancurkan ratusan patung dewa-dewa Arab di sekitar rumah ibadah itu. Setelah itu Rasulullah SAW pun menerima baiat sumpah setia dari penduduk Makkah. Tak lebih dari 2 tahun kemudian, sejumlah utusan klan tiba dari seluruh penjuru semenanjung Arab untuk menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini pula, dalam kurung 10H bagi 632M, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir.